Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Ya, Nabi Adam kan diceritakan turun ke bumi, telanjang bulan, hasya wa kalla. Bagaimana Allah membiarkan hamba pilihannya turun ke bumi telanjang bulan? Itu riwayat-riwayat Israiliyat, punya orang Yahudi. Jangan percaya itu riwayat itu menghinakan para anbiya. Allah jaga auratnya, gak bisa. Saya ingat dulu tahun 2008, ini sholat di Masjid Muhajirin. Habis sholat asar sama almarhum Amin Oncia Sagaf, imamnya waktu itu. Habis sholat asar, ada tamu dari Malaysia. Entah dari mana dia datang ke Ternate. Prof. Doktor bidang hadis, alim. Habis sholat asar, dia berikan buku kepada Amin Onci. Amin Onci berikan ke saya. Sempat terjadi sedikit perbincangan. Bukunya ajib, luar biasa. Sampai sekarang masih ada. Pakai 4 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. Buku itu menceritakan tentang apa? Riwayat-riwayat yang merusak kehormatan para anbiya. Ada penyusup-penyusup masuk merusak akidah umat, menjadi rusak, menghancurkan kehormatan para anbiya. Di antaranya, dan analisis hadisnya luar biasa dalam kitab itu. Nabi kan diceritakan renovasi Ka'bah. Dan ini memang tersiar di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, ya. Tapi dikritik oleh beliau. Nabi angkat sarung hingga auratnya terbuka. Kemudian ada suara teguran untuk suruh tutup aurat. Nabi terjatuh. Kata beliau, gak mungkin ini riwayat ada. Bagaimana mungkin Nabi dihinakan oleh Allah? Ada suara dari langit kemudian menjatuhkan Nabi. Karena aurat Nabi terbuka. Nabi punya aurat, diceritakan gak ada satu makhluk yang melihat kecuali matanya buta. Dan Nabi jaga auratnya. Cahaya muncul, gak bisa mata telanjang melihat auratnya Rasul. Ini salah satu hadis yang menjatuhkan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata beliau. Ya, ini Imam Alusi yang mengatakan, ya. Dan saya sudah cek langsung. Saya dapat kitabnya, disebutkan di situ nama kitabnya. Kitabnya ada, saya periksa. Benar tidak nih? Nama kitabnya Ruhul Ma'ani, karya Imam Alusi Al-Baghdadi. Di situ diceritakan Nabi waktu masih anak-anak,
belum dilantik jadi Rasul, tinggal di rumahnya Sayyidina Abu Thalib bersama Sayyidina Ali dan waktu Nabi masih anak-anak, pernah Sayyidina Abu Thalib ingin mengganti pakaiannya Nabi. Kan masih anak-anak. Dibeli pakaian yang masih bagus, kemudian ingin membuka pakaiannya Rasul, kemudian memakaikan sendiri. Biasanya Nabi pakai sendiri, tapi mungkin karena saking sayang kepada Rasulullah, kata pamannya, mari saya gantikan. Nabi bilang, jangan wahai paman, subhanallah, masih anak-anak loh, jangan, biar saya sendiri. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini pakaian baru, biar paman mau gantikan. Kata Nabi, jangan wahai pamanku. Kenapa wahai putraku, dipanggil putra? Jangan, pokoknya Nabi bilang jangan. Akhirnya karena dipaksa, sudah Nabi gak enak, orang tua. Nabi juga cinta kepada beliau. Baik, sudah. Waktu baru dibuka, muncul cahaya di perutnya Nabi sampai ruangan itu yang gelap berubah menjadi terang benderang dan menyilaukan matanya Sayyidina Abu Thalib, ditutup, gak bisa ngelihat tubuhnya Nabi SAW. Akhirnya tahu-tahu cahaya itu hilang, pakaian itu sudah terpakai rapi dan wajahnya bersih, rambutnya bersih, badannya wangi seperti orang habis mandi, tapi mandinya di sungai surga, bukan sungai-sungai yang ada di dunia. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tertipu referensi film, rujukan gak di kitab, di film. Yang buat bukan orang yang berilmu, yang buat bukan orang Islam. Akhirnya apa? Digambarkan Nabi Adam turun telanjang, sekalipun ada pakaian daun. Dengan Siti Hawa begitu. Hasya wa kalla. Tidak mungkin seperti itu. Allah yang nyatakan di dalam Al-Quran, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa liyuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kami turunkan kepada kalian pakaian untuk kalian tutup aurat. Kalau kita anak Adam saja, Allah nyatakan turunkan pakaian tutup kalian. Bagaimana kekasihnya Nabi Adam? Ayat ini juga kalau kita kaitkan kepada peristiwa Nabi Adam turun ke dunia dalam keadaan yang disebutkan oleh mereka telanjang bulat, tapi dalam ayat Al-Quran dikatakan turun juga dengan pakaian. Paham tidak? Kami turunkan pakaian, aurat itu harus ditutup, gak ada yang bisa melihatnya. Kemudian dikatakan warisha, dan itu perhiasan bagi kalian. Mana ada para nabi telanjang? Ini juga dikritik oleh Said Abdullah Al-Qamari yang menyatakan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, walaupun ada dalam hadis sahih, tapi dikritik oleh beliau bahwa nanti di hari kiamat dibangkitkan telanjang bulat. Beliau kritik di sini dengan murid-muridnya. Lah bagaimana? Kita di dunia saja Allah sudah larang masalah aurat. Diajak berpikir kita. Nanti dikritik juga sanadnya, matannya ya. Ini kita gak paham nih bidang hadis. Bingung kalau dijelaskan. Beliau ajak berpikir dulu deh. Kita di bumi ini hidup nih sebagai orang yang beriman kepada ajaran para anbiya. Tutup aurat hukumnya wajib. Tidak lihat tuh ada gaul, cadar tuh perempuan ditutup sampai hanya mata kelihatan. Kuku-kukunya juga aurat menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Aurat disuruh tutup ketika kita menjalankan hukum Allah di sana. Sudah meninggal, kita sudah meninggal, berlapis-lapis kain kafan tutup agar tidak boleh ada yang melihat aurat padahal orangnya sudah meninggal. Lah, tahu-tahu hari kiamat telanjang bulat. Terus ngapain kita pakai tutup aurat di dunia? Ngapain kita tutup aurat ketika meninggal dunia? Toh di akhirat juga Allah telanjangkan kita. Hasya wa kalla. Hasya wa kalla. Ini menurut pendapat ulama hadis yang lain ya.
Dan Allah nyatakan telanjang itu perbuatan keji. Bagaimana mungkin Allah membiarkan perbuatan keji? Apalagi Allah yang melakukan perbuatan keji. Tahu fungsinya kain kafan apa? Jadi pakaian di hari kebangkitan. Akhlak gak bisa hilang. Ada yang ngaco, di surga nanti ada pesta seks. Hasya wa khalla na'udzubillah min dzalik. Ini pikirannya ngaco. Akhlak gak bisa hilang. Ada aturan yang mengangkat kehormatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat maupun di surga. Ada aturan yang indah, karena akhlak mulia itu keindahan. Kalau tidak ada aturan akhlak mulia, itu namanya perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik. Itu studi kritisnya begitu. Ya. Makanya orang yang memandikan jenazah sekalipun haram melihat aurat jenazah tersebut. Haram. Ini yang memandikan jenazah main buka-buka, nggak bisa. Haram. Ditutup pakai kain di atas, dibersihkan, di bawah kain tangannya, tanpa dia melihat aurat. Subhana, orang yang sudah meninggal, kehormatannya tetap dijaga. Lantas di hari kiamat semuanya telanjang bulat. Nah, ini butuh pelurusan pemahaman. Jadi agama Islam, keindahan akhlak itu indah, berlaku sepanjang masa. Terakhir, ya. Kemudian dalam hadis dia mengatakan, sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan mudarat kepada Allah. Nah, jelas, kita siapa? Allah nyatakan kalian semua gak bisa memberikan mudarat kepada Allah. Kalian juga tidak bisa menyampaikan manfaat kepada Allah sedikit pun, gak bisa. Ya, kita punya ibadah ini gak kasih manfaat sama Allah sama sekali. Manfaatnya ke kita. Allah gak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah Ta'ala. Saya teringat ada hikayat, ya, terakhir saya tutup. Imam Ghazali yang ceritakan. Dulu ada seorang raja di negerinya ini, hujan tidak turun-turun bertahun-tahun. Akhirnya masa paceklik, kesusahan. Rajanya mengumpulkan para cendekiawan, orang-orang pintar. Ini bagaimana nih hujan tidak pernah turun? Sudah, kita kumpul sholat istisqa. Ini sholat istisqa ini sholat yang sudah lama, ya, bukan baru. Zaman Nabi Sulaiman juga ada. Tapi syariatnya, tekniknya berbeda. Walhasil, sholat tidak turun-turun juga. Akhirnya tanya kepada orang pandai di situ, bagaimana biar hujan ini turun? Sudah sholat gak turun. Kita sakiti saja Allah. Bagaimana sakiti Allah? Bagaimana cara menyakiti? Kita sakiti Allah dan kita minta, ya Allah, kalau kau tidak turunkan hujan, kami akan sakiti dirimu. Maka ini raja bingung. Maksud kamu bagaimana cara menyakiti Allah? Kita bunuh para wali-wali Allah. Allah tersakiti waktu itu. Dan kita nyatakan, ya Allah, kalau kau tidak turunkan hujan, kami akan terus membunuh kekasih-kekasihmu di bumi ini. Maka mulai dilaksanakan, dibunuh 1, 2. Ya Allah, mana? Kau tidak turunkan, kami bantai ini kekasih-kekasihmu. Akhirnya hujan turun untuk menghentikan pembantaian tersebut. Itu kisah dari Al-Imam Al-Ghazali. Artinya apa? Allah cinta sekali dengan hamba-hambanya yang disebut auliyaillah. Allah cinta sekali kepada para aulia Allah. Kalau para aulia Allah, Allah cinta seperti itu, lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya lagi. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna man tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.